gara-gara sampai kemarin. Kalau misalnya Bang sebenarnya menekankan lagi sebenarnya naturalisasi itu sebenarnya bagus apa enggak sih buat timnas sebenarnya? Jadi saya penekanannya adalah pemanfaatan atlet diaspora yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi penekanannya itu bahwa kita punya sekitar 9 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 90 negara. Sebagian dari mereka ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi atlet sepak bola, ada yang menjadi atlet basketball, ada yang menjadi atlet renang, ada yang menjadi atlet golf. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau memanfaatkan potensi talenta diaspora kita yang ada? Nah, kalau kita lihat berdasarkan sejarah, misalnya Piala Dunia dari tahun 1930 sampai Piala Dunia kemarin 2022, itu average-nya itu pemanfaatan atlet yang dipanggil oleh suatu negara, padahal atlet itu tidak lahir di negara tersebut, itu sekitar ada 9,5 sampai 10%. Bahkan di Piala Dunia terakhir, yaitu Piala Dunia tahun 2022, rata-ratanya itu adalah 16,5%. Nah, berarti 1 dari 6 pemain adalah pemain yang bermain di suatu negara, dan negara tersebut bukan negara tanah kelahirannya. Bisa saja itu negara tanah kelahiran ayahnya, ataupun kakeknya dan neneknya. Sehingga menurut regulasi FIFA artikel 7, jika federasi suatu negara menginginkan pemain tersebut untuk bermain, maka itu bisa dilakukan berdasarkan artikel 7 dari FIFA. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kita melihat misalnya pemanfaatan talenta diaspora itu di tahun 2006 ketika Italia memenangkan Piala Dunia, ada seorang bernama Mauro German Camoranesi. Ya. Nah, dia itu kakek buyutnya orang Itali, kakek buyutnya, bukan kakeknya nih, kakek buyutnya. Dulu di regulasi FIFA saat itu masih memungkinkan, tapi sekarang kan sudah dilimit sampai kakek saja. Itu Mauro German Camoranesi. Kemudian tahun 2008 Spanyol memenangkan Euro. Ada seorang pemain kelahiran Brazil yang bermain untuk Spanyol. Siapa namanya? 2008, Euro 2008. Marco Senna, betul sekali. Kelahiran Brazil, main di Villarreal. Kemudian dinaturalisasi. Nah, kadang-kadang di negara-negara Eropa yang mungkin ada regulasi dui kewarganegaraan, mereka itu tidak berganti kewarganegaraan, tapi menambah kewarganegaraan baru. Sedangkan di Indonesia, kita hanya mengenal satu kewarganegaraan. Jadi memang ada proses yang disebut sebagai naturalisasi. Itu saja sebetulnya yang membedakan. Jadi saya ingin menjelaskan kepada publik adalah ini loh tren yang terjadi di dunia seperti ini. Seperti contoh ketika Roberto Mancini di tahun 2020 beliau menang Euro, ya kan? Tetapi beberapa tahun kemudian beliau mengatakan, dulu saya ini sebenarnya tidak setuju dengan memanggil pemain yang disebut pemain oriundi, pemain keturunan. Namun situasinya sudah berubah. Akhirnya dia sebagai juara Euro 2020, kemudian dia memanggil seseorang bernama Matteo Retegui, ya, dinaturalisasi, ya, untuk bermain di timnas Italia. Padahal Roberto Mancini baru saja juara Euro 2020. Oh, berarti kurang kekuatan. Nah, mereka merasa oke, mungkin ada bisa tambahan nih, menambahkan daya gedor. Seperti halnya terjadi di tahun 2012, ya kan? 2010 juara dunianya adalah Spanyol. Kemudian Vicente del Bosque memberikan sinyal nih akan memanggil seseorang bernama Diego Costa. Ya kan? Padahal dia masih ada David Villa, masih ada Fernando Torres. Apakah Fernando Torres sama David Villa kurang bagus? Tapi dia mungkin mungkin Diego Costa ini bisa menambah sesuatu elemen baru gitu kan. Akhirnya Diego Costa di tahun 2014 bermain untuk Spanyol. Padahal kita tahu Diego Costa adalah lahir dan besar di Brazil. Ini saya mencoba memberikan edukasi publik tentang situasi real yang terjadi. Sekarang pertanyaannya, kita memanfaatkan atau tidak? Kemenpora membuka peluang hal tersebut. Kembali lagi kepada cabur, apakah memanfaatkan atau tidak gitu.
gitu. Tapi sebenarnya Bang, kalau misalnya kita lihat Sintayong ke Belanda, Endo Safri ke Belanda, sebenarnya ada batasan nggak sih dari PSSI? Oh lu nyari 3 aja, oh lu nyari 4 aja gitu. Nggak usah Itu kan banyak-banyak. pertanyaan ke PSSI dong. Nggak maksudnya Ya. dari abang yang tahu. Dari, Apa sebenarnya kan banyak pemain diaspora. Tadi abang ada 9 juta pemain diaspora nih. 9 juta diaspora. Ah. 9 juta orang diaspora. Ada sebagian jadi atlet. Oh, ada sebagian iya, jadi iya. jadi lawyer, ada yang jadi jurnalis. Oh iya. Ya, jadi ada sebagian yang jadi atlet. Ya berarti intinya ada batasan nggak sih Bang sebenarnya? Jadi begini, kita perlu makanya ketika itu saya menanyakan, bukan naturalisasi itu dianggap ditanggapi dengan emosi Ya, seperti betul. judulnya, tapi equanimity itu ketenangan, ya kan, dan equilibrium. Kita mencoba mencari adalah formula yang seimbang, yang dimana pembinaan itu adalah kata kunci, ya kan, pembinaan itu kunci, ya kan, di satu sisi, dan juga pemanfaatan atlet diaspora di sisi lain. Nah, di mana nih titik equilibrium, titik tengah, titik cerahnya di mana? Itu yang menjadi pertanyaannya, bukan emosinya, tapi ketenangannya di mana nih? Karena setiap tim itu harus ada equilibrium. Saya berikan contoh PSG. Kurang apa tim itu? Pemainnya bintang semua. Kok nggak menang juara Champions League? Ya kan? Itu kan argumen saya. Tidak bisa pemain itu memenangkan suatu kompetisi. Harus ada pelatih. Ya kan? Jadi ini sinergi gitu. Tim itu terdiri dari tim pelatihan, tim pemain, tim manajemen, ya kan? Karena yang memenangkan suatu kompetisi itu bukan pemain, tapi tim.